Ibu Bapak dan para sedherek kita badhe yekilih sadanipun Gusti, mari kita bersatu kembali di dalam. Bimbinglah kami dengan hikmat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Melalui firman yang boleh kami renungkan pagi ini, dalam Kristus Sang Firman sejati kami berdoa. Amin. Yang kakung, yang putri, ibu bapak saudara semuanya, kita membuka dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 13. Kejadian 3 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan dari Alkitab TB2, terjemahan baru yang kedua. Kejadian 3 ayat 1 sampai 13 demikian sampai. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan?" Saud perempuan itu kepada ular, "Buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati." Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan di taman. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk dimakan?" Jawab manusia itu, "Perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku, dan aku makan." Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Kata perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan, maka ku makan." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara, berbahagialah setiap orang yang senantiasa mau merenungkan dan melakukan sabda. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi ibu bapak saudara semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap senang. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tema kita pada renungan pagi ini adalah akibat buah terlarang. Pernah mungkin nonton filmnya gitu ya, zaman masih muda dulu ada film di bioskop, Akibat Buah Terlarang. Saudara-saudara, yang kakung, yang putri, dari kisah ini kita ternyata tahu bahwa dampak yang pertama-tama kali akibat dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa, dari kisah ini yang sering luput dari perhatian adalah dampak yang pertama-tama adalah bahwa manusia saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ketika ditanya, "Adam, mengapa engkau makan buah itu?" Ini loh, si Hawa ini loh menyalahkan orang lain. "Hawa, kenapa
kamu makan, ini loh si ular ini loh. Jadi ternyata mencari kambing hitam, saling menyalahkan dan membenarkan diri sendiri, itulah dampak yang pertama kali terjadi setelah mereka jatuh dalam dosa. Saudara-saudara yang terkasih, ini merupakan bentuk bahwa akibat dosa yang pertama-tama adalah egoisme, mementingkan diri sendiri, mencari kebenaran sendiri, membenarkan sendiri, dan tidak peduli dengan orang lain. Mereka ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, dan mereka tidak mau disalahkan. Saudara-saudara bayangkan, ada jargon bahwa dalam dunia politik itu tidak ada kawan yang sejati. Sekarang koalisi, nanti kalau misalnya ini ganti koalisi, jelek-jelekin yang dulu, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa ketika kita punya kepentingan, kita bisa begitu dekat. Tapi ketika kemudian keduanya sudah nggak punya kepentingan, ya akhirnya saling menyalah. Bapak bayangkan ya, Adam dan Hawa makan buah itu bareng itu, dan nak geleni wong lo, enak ya, kayak sambel anu lotis gitu ya, enak itu ya, oke sambel lo itu ya, wah enak wih, rujak enak ya, enak ya Pak ya, iya Bu, luar biasa buah ini, rukun sekali, harmonis sekali, nikmat sekali makan berdua. Begitu kemudian bler Tuhan marah, duding-dudingan. Iki lho, wong wedok iki lho, ula kuwi lho, dan seterusnya. Itulah dampak pertama, yaitu saling. Bapak Ibu dan Saudara mungkin punya teman atau saudara yang demikian dekat, tapi suatu ketika ada persoalan, kita secara refleks saling menyalahkan satu dengan Okai, guru-guru kuwi dan seterusnya. Itu ternyata memang seadam dan Hawa sudah ada. Bibitnya ibu bapak saudara adalah pada waktu mereka diiming-imingi oleh ular, kamu gak akan mati, kamu akan menjadi seperti Allah. Siapa yang tidak ingin menjadi seperti Allah yang Maha Kuasa, yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara itu sudah benih bahwa ingin menjadi seperti Allah, artinya manusia ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Manusia tidak mau menyembah Allah sebagai Tuhan. Manusia ingin lepas dari Allah. Manusia ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Manusia itu tidak mau diatur oleh Allah. Itulah bibit egoisme. Saudara-saudara, oleh karena itu kita bisa memahami bahwa dosa itu bukan hanya pelanggaran terhadap larangan Allah. Kalau kamu makan buah ini akan mati, bukan hanya larangan, tetapi dosa lebih dari pelanggaran kepada Allah, tapi pemberontakan, kudeta. Apakah dosa itu pelanggaran atas hukum Allah? Bukan. Lebih dari itu. Dosa adalah pemberontakan kepada Allah karena mereka ingin seperti Allah, menduduki tahta Allah, menjadi Tuhan atas dirinya sendiri dan tidak mau diatur oleh itu. Egoisme yang sangat kuat ini kemudian nyata pada waktu mereka saling menyalahkan satu dengan lain. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa ketika Tuhan itu mulai mendatangi mereka, dikatakan Tuhan itu berjalan-jalan di taman dan seterusnya. Kita melihat di Alkitab ini sering Tuhan itu digambarkan Tuhan membuka mata, Tuhan mengulurkan tangan, Tuhan berjalan-jalan, Tuhan sedih, Tuhan kecewa, Tuhan cemburu dan seterusnya. Nah itu dalam bahasa gaya bahasanya itu disebut kalau misalnya Tuhan itu secara fisik seperti manusia, itu disebut dengan antropomorfisme. Antropomorfisme itu soalnya lah, bahasa teologi mumet gitu ya. Antropomorfisme, morem itu bentuk, antro itu manusia,
antropomorfisme artinya Tuhan digambarkan bentuknya seperti manusia, punya tangan, punya mata, punya telinga, punya kaki, berjalan-jalan. Aktivitas manusia itu namanya antropomorfisme bentuk. Tapi kalau Allah sedih, cemburu, sifat-sifat karakter seperti manusia, sedih, marah, cemburu, murka, itu namanya antropotatisme. Antropotatisme itu adalah bahwa gambaran sifat Allah itu digambarkan juga ada seperti yang manusia. Jadi digambarkan seperti manusia. Nah itulah kita melihat mengapa Allah berjalan-jalan, karena ada itu. Ada konsep antropomorfisme dan antropotatisme, bentuk, fisik, dan sifat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, setelah itu kemudian kita melihat hukuman yang diberikan kepada manusia. Laki-laki akan bekerja keras dari pagi sampai malam menggarap tanahnya untuk mencari makan. Bapak yang bekerja dari pagi sampai malam ngerasakan lagi bagaimana kita pergi pagi-pagi pulang malam, sehingga kemudian kita itu capek. Capek sampai rumah, nggak dibikinin teh, nggak dibikinin nasi goreng, malam suwe mentah mulai mampir-mampir bu ya, bulan yang ngene koncone wis nyambut ke rekoso di pahit. Ya itulah akibat dosa manusia dulu kita terkena dampak. Lalu untuk wanita akan merasa, dulu belum ada sesar ya dulu ya. Jadi bahwa wanita akan merasakan sakit bersalin. Bagaimana melahirkan itu sangat sakit, sehingga kemudian toh nyawa gitu. Pengalaman ibu yang melahirkan inilah seharusnya yang membuat suami itu menyayangi, yang membuat anak-anak juga sayang kepada ibunya ya, karena ibunya itu toh nyawa pada waktu melahirkan. Kamu itu gak tahu ibumu dulu itu melahirkan sambil bertaruh nyawa mau mati, teriak-teriak kesakitan. Kamu sekarang ini, bapaknya ngomong ke anaknya, kamu itu bentak-bentak ibunya, kamu itu malah marah-marah sama ibu. Kamu itu gak sadar bagaimana ibu itu melahirkan kamu dengan susah. Maunya sih menyadarkan anak itu. Kalau anak zaman dulu itu akan mengatakan, aduh ya bu, maaf bu, minta maaf ya bu, aku salah, aku membentak ibu. Itu anak dulu. Anak sekarang konon katanya jawabannya gimana kalau digitukan Bapak Ibu? Kamu mau mesaki ibumu dulu itu lahir itu tahunnya dan seterusnya. Nah jawabannya kira-kira anak sekarang gimana Pak? Salah sendiri, siapa suruh aku dilahirkan? Aduh, ya ampun Gusti Allah. Yo sing sabar itu. Mungkin kanan lahirnya tidak rekoso sekarang ya sesar ya, makanya jawabannya begitu. Siapa bilang itu Pak nggak bener, toh nyawa sekarang sesar, tinggal merem nanti melek itu udah lahir. Wah pinter banget ya anak sekarang. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tetapi lebih dari itu, bukan hanya kita rekoso di dunia, tetapi akibat dosa atau hukuman dosa adalah yang paling berat adalah manusia dikeluarkan dari taman Eden. Mereka dibuang ke bagian bumi yang lain, dan taman Eden dijaga oleh malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala. Tidak boleh masuk. Dan itu merupakan simbol bagaimana rusaknya hubungan manusia dengan Allah, dilemparkan ke bagian dunia yang lain, dan tidak boleh masuk taman itu dosa. Taman. Itu bagaimana dosa membuat manusia terlempar, rusak hubungannya dengan Allah. Itulah sebabnya karya Yesus itu mendamaikan kembali di kayu salib, pulihnya hubungan kita dengan Bapak Ibu dan Saudara. Inilah firman Tuhan untuk boleh kita renungkan pada saat ini akibat buah terlarang. Tapi Tuhan Yesus yang meremukkan kepala ular itu, yang kemudian membawa kita kembali pulih kepada Dia. Mungkin monggo saya beri kesempatan untuk menanggapi atau sharing singkat itu mengenai firman Tuhan ini. Monggo saya berikan kesempatan untuk cerita apapun juga.
Izin Pak Pendeta. Silakan. Pak. Ya, Pak Redison. Pak Pendeta, kalau menurut Kejadian 1 ayat 26 bahwa manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kalau menurut sekarang ini apakah masih relevan disebut sebagai manusia yang merupakan segambar dan serupa dengan wajah Allah? Karena apa? Perbuatan manusia sekarang ini jauh berlawanan dengan sifat-sifat Allah. Begitu Pak. Itu mohon maaf ini menyimpang dikit. Nggak apa-apa. Terima kasih Pak Redison. Ya, pada waktu manusia diciptakan, Tuhan memberikan 3 fasilitas sebagai gambar dan rupa Allah ya. Jadi desainnya itu kan marilah kita loh Bapak Ibu ya. Jadi marilah kita menciptakan manusia tidak dengan terjadilah, tapi melalui ada desain arsiteknya kan gitu ya, ada desain grafisnya, interior eksteriornya gitu ya. Marilah kita menjadikan setur dengan rupa dan gambar Tuhan. Kita itu siapa? Kita itu dewan surgawi. Jadi ketika Allah menciptakan manusia itu, malaikat-malaikat dan semua balantara diajak ngobrol. Marilah kita menciptakan setur gambar. Didesain, rambutnya ini, lalu kemudian digambar, wah ini bagus, ini laki-laki seperti ini. Wah ini perutnya agak kegedean, dikecilin dikit kan gitu, biar nggak terlalu gemuk ya. Wah proporsional atletis ini kan gitu ya. Nah lalu kemudian mengapa seturut gambar dan rupa Allah? Karena itu ada desain yang bagus dari Tuhan dan Dewan Surgawi. Dan yang kedua adalah mencerminkan sifat Allah, yaitu bagaimana berkuasa, bagaimana seperti Allah menguasai bumi, manusia berkuasa atas alam semesta ini dan seterusnya. Nah, itulah ketika diciptakan manusia itu menjadi sangat baik. Tidak sempurna ya Bapak Ibu, sungguh amat baik. Sekali lagi, tidak sempurna tapi sungguh amat baik. Nah, ketika menciptakan Hawa, nah ini menurut Andar Ismail, Adam itu agak bawel. Jadi ketika mendesain Hawa, Adam protes. Kurang mancung hidungnya, ya tak mancungin dikit. Terus rambutnya kurang lurus, itu terlalu ikal. Ya tak, lama-lama kan Tuhan juga jengkel gitu kan. Terus kemudian tak gawe turu wae merasa protes wae kan gitu. Akhirnya Tuhan menciptakan Hawa pada waktu Adam sedang tidur, men ora well. Terimalah istri yang Tuhan sediakan apa adanya. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang satu Zoom dengan suami istri boleh lihat pasangannya. Jauh. Tidak boleh protes, tidak boleh radikal, karena memang sudah disediakan. 3 fasilitas Pak Redison. Yang pertama adalah kecenderungan kecenderungan religius. Yang kedua adalah akal budi, dan yang ketiga adalah kehendak bebas. 3 fasilitas. Manusia diciptakan sebagai satu-satunya yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Makanya ada kecenderungan religius. Bagaimana kecenderungan religius itu adalah manusia bisa berelasi dan berkomunikasi dengan Allah. Yang kedua adalah akal budi, jelas. Mereka diminta untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden, mengolahnya dengan akal budi yang Tuhan beri. Yang ketiga adalah kehendak bebas. Mereka bukan robot. Mereka bisa memprogramkan sendiri secara bebas bagaimana mereka itu bisa mengatakan ya dan tidak, karena mereka bukan robot. Nah, yang terjadi gambar Allah itu dengan 3 fasilitas. Ketika manusia makan buah itu, rusaklah gambar itu. Sehingga kemudian kecenderungan religius itu menjadi rusak. Karena apa? Manusia dilempar ke Taman Eden, lalu kemudian akal budinya itu meskipun pinter, tapi juga cemar. Bagaimana orang sekarang ini membuat nuklir yang sangat hebat, tapi untuk menghancurkan orang lain, negara lain. Itu kan bagian dari akal budi masih ada, tapi sudah rusak. Kehendak bebas itu jelas. Diminta untuk bersikap dewasa dengan kehendak bebas. Larangan Allah itu
jangan kamu langgar. Apakah manusia itu seperti robot? Tidak, karena manusia itu bisa mengambil keputusan ikut larangan Allah atau melanggar. Dan yang diambil adalah kehendak bebasnya adalah melanggar, sehingga kemudian dia menyalahgunakan kehendak bebasnya sehingga jatuh dalam dosa. Dan rusaklah. Jadi Pak Redison, sekarang ini manusia itu masih sebagai gambar dan rupa Allah, tapi dalam keadaan rusak. Nah, Yesuslah yang memperbaiki, dan harapannya kita semua yang ditebus oleh Kristus itu memperbaiki kembali gambar itu supaya akal budinya dipakai dengan benar, lalu membangun kembali hubungan religius dengan Tuhan, dan kehendak bebasnya itu dilakukan untuk mentaati Allah, bukan justru disalahgunakan untuk menjauhi Allah. Sehingga manusia diminta untuk taat dan patuh dan justru tidak mencari. Jadi rusak, Pak. Masih ada tapi rusak. Matur nuwun, Pak Reza. Sama-sama, Pak. Iya. Monggo ada lagi yang mau nanggapi silakan. Atau bertanya juga boleh, atau cerita barangkali. Curhat. Silakan, Bu Uni. Seperti tadi firman yang disampaikan bahwa manusia kecenderungannya ketika melakukan kesalahan pasti cari kambing hitam, menyalahkan, mengadakan pembelaan diri bahwa dirinya tidak bersalah. Itu juga yang pastinya terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita ya. Saya termasuk. Itu bisa dirasakan ketika mungkin masa-masa mendidik anak, ketika mungkin hasil yang ada, misalnya anak kok nggak sesuai dengan yang diharapkan, pasti masing-masing mencoba membela diri, nyalahin, oh ini gara-gara ibu nih, gara-gara bapak nih anak-anak jadi begini. Itu ketika masih muda. Dan sekarang ketika sudah adiusu, mungkin bisa aja itu juga terjadi, tapi lebih disebabkan oleh keadaan fisik yang fungsinya sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi mungkin pendengarannya berkurang, kegesitannya berkurang. Jadi mungkin juga ada aja yang membela diri. Nah, tapi paling tidak dari firman hari ini mungkin khususnya saya boleh disegarkan, boleh diingatkan bahwa ternyata kalau tindakan seperti itu tuh tidak tepat. Terima kasih. Ya, saya ulangi lagi Pak Tri ya, mungkin agak kurang jelas. Jadi kadang-kadang terjadi di dalam keluarga ketika saling menyalahkan. Misalnya anak kok tidak sesuai dengan harapan nilainya atau sikapnya, bapak nyalahkan ibu, ibu nyalahkan bapak. Misalnya seperti itu. Jadi itu realitas yang sudah sejak Adam dan Hawa mulai dan kita ulangi. Bahkan mungkin sampai adiuswa pun kita juga masih saling menyalahkan antara yang kakung dan yang putri. Iki anakmu iki di sini iki kok pengennya abange loro mati-mati karo fisika iki piye kok? Ibu ki sini ngomah iki lho, sing ngajari kudune. Nah, bapak kan yang bergawe. Ibu ki dan misalnya. Nah, ibu kan enggak mau bapak itu pulang kantor mana pernah pegang PR-nya anak. Sak penake dhewe nyalahke aku ibune. Bapak itu enggak care. Kalau bisine anake enggak pernah dampingi anaknya enggak ada PR. Kok nyalahke aku? Ya kowe kan sebenarnya akhirnya saling menyalahkan begitu. Nah, itu contohnya seperti itu. Sehingga kita memahami bahwa dalam keluarga pun juga sering terjadi seperti itu. Dan yang menarik adalah seringkali kalau kita konflik dengan pasangan, itu kita membahas bukan pada titik persoalan saja, tapi persoalan yang lain diungkit. Misalnya, itu kecenderungan manusiawi dari dulu, gak kalah. Wiki piye toh? Apa namanya? Misalnya, kon janjani kerana seora melaku, nah ibunya protes. Kerane bosor kaget dandaki, nggak segera dibelikan keran baru. Wah, bojo ora iso diandalke ngene. Nah, akhirnya kan masalahnya keran ya.
dalam hal ini keran ya. Tapi kecenderungannya kita kemudian nggak mau kalah. Suami menjawab, lah gue ngerti aku kerja seperti ini kan susah. Lah susah ada lali-lali nih. Lah gue juga nyalahke aku ki banyak pikiran nih. Coba gue barang kayak lo cucian ora dicuci-cuci. Nah, gue nyalahke aku tok. Gue gamane cucian oke dicuci-cuci, ambune gambreng. Kok sudah nyalahke tok. Nah, masalah keran akhirnya muncul masalah cucian. Terus jadi seperti itu manusia. Masalahnya keran, yang lain ke bawah-bawah. Karena apa? Gak mau disalahkan. Wah, aku gak mau disalahkan soal keran bocor. Nah, kamu cuciannya gak dicuci-cuci. Ngopo wae, dolanan HP, sope-sope, Lazada, bulak kapal, buat dicuci kuwi golek diskonan wae. Nah, akhirnya kan lu jadi bapak sih marah, padahal ibu sih marah. Itulah manusia. Adam dan Hawa sudah mengalami dari awal Bapak Ibu, lumrah kita itu mengalami seperti itu. Ya semoga tapi hubungan tetap baik-baik saja. Terima kasih Bu Umi untuk share. Satu lagi monggo silakan untuk berbagi atau menanggapi mengenai bacaan kita pada saat. Silakan bisa open mic. Patri kayaknya mau menjawab ini. Kan dari tadi lirik-lirik ibu terus kan gitu ya. Enggak Pak, mungkin bisa menambahkan penjelasan sebagai sesepuh. Open mic Pak. Enggak. Ada lagi? Silakan. Namun cekap ya Bapak Ibu. Jadi kita belajar bersama pada saat ini. Pertama, kita memahami bahwa apa yang kita alami sekarang ini itu memang sudah ada sejak di awal, yaitu saling menyalah. Bagaimana melahirkan susah, bagaimana suami khususnya kerja dari pagi sampai malam. Itu kalau gajinya pas-pasan ya jadi itu. Dan itu begitu manusia dan Hawa itu melakukan makan buah itu kayak kotak Pandora dibuka sehingga dosa iblis itu masuk ke dalam kehidupan manusia. Dan yang pertama, manusia kecenderungannya berbuat dosa karena iblis yang sangat kuat. Yang kedua adalah penderitaan itu sendiri masuk ke dalam kehidupan manusia. Karena kotak Pandora dibuka dengan makan buah itu. Bapak Ibu dan Saudara, itu yang pertama kita memahami mengapa realitas manusia begitu rapuh dan ringkih saat ini. Tapi yang kedua, kita juga memiliki pengharapan bahwa kehadiran Kristus yang mati dan bangkit yang kita rayakan kemarin itu memulihkan relasi kita dengan Tuhan, memulihkan relasi kita dengan pasangan, dengan sahabat, famili, dan yang lainnya. Sehingga kemudian kita bisa kembali bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama. Tetap semangat Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Setiap penyakit ada obatnya. Dan meskipun kerapuan manusia karena Adam dan Hawa awalnya dulu ada obatnya, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Saat teduh